Datang di YouTube channel Family Hasibuan. Kali ini Mak Irfan mau bahas tentang ini penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 ya, yang dimana pemerintah menyelenggarakan penerimaan calon peserta didik baru dengan jalur-jalur ya. Di antaranya adalah jalur-jalur afirmasi, inklusi, prestasi, prestasi ada akademik ya, luar DKI, pindah tugas orang tua dan anak guru, tahap akhir, anak tenaga kesehatan korban COVID ya. Nah, di kali ini aku mau membahas tentang apa yang aku jalanin ya, apa yang dijalanin Mak Irfan, sama kebetulan Emak lagi punya adeknya tuh udah lulus SMP dan akan mau masuk ke sekolah SMK ya. Nah, sekali ini mau bahas tentang itu, tentang ya bentuk sedikit kekecewaan ya. Gini, yang pertama karena adik aku tuh mau daftar masuk SMK. Nah, berhubung kami bermasalah dengan kartu keluarga ya, kartu keluarga kami masih di kartu keluarga yang lama, masih terhitung yang lama ya, di Sumatera Utara. Jadi adik kami mendaftar lewat jalur luar DKI ya, yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 3 ya. Tanggal 3 itu juga pengumuman jam 3 sore. Nah, kami pun membuat akun, mengajukan akun ya kan. Nah, setelah udah mengajukan akun, ternyata pas tanggal 1-nya itu ada kendala pas udah mau masuk ajuan akunnya. Ternyata ada reset passwordnya yang salah. Nah, setelah itu kami menghubungi pihak PPDB online. Di situ sudah disediakan nomor telepon. Nah, PPDB online-nya juga menyuruh kami untuk mendatangi sekolah yang akan kami tuju untuk mereset password ya. Setelah itu kami datang tuh ke sekolahnya ya untuk minta direset password ya. Udah selesai direset password, kami pun mendaftar adik kami. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah ketakutan adik kami adalah dengar-dengarnya penerimaan calon peserta didik barunya itu dilihat dari usia. Karena berhubung usia adik aku itu masih 14 tahun 9 bulan 5 hari, dan sedangkan penerimaan peserta calon didik baru untuk SMK itu dimulai dari usia 15 tahun 16 tahun gitu sampai 21. Nah, adik kami pun takut nggak keterima. Nah, saya sebagai kakaknya, sebagai orang tuanya juga gitu ya kan, tetap mensupport adik saya supaya adik saya itu tetap semangat, jangan putus asa gitu kan. Berdoa aja sama Tuhan lah ya, mudah-mudahan ada keajaiban lah, walaupun usia adik saya masih muda tapi mana tahu gitu kan bisa keterima. Nah, kami ikutin tuh. Seperti kalian tahu udah banyak banget berita-berita di TV-TV ya, kalau pun yang ada yang prestasi kalau umurnya masih di bawah nggak sesuai sama ini pemerintah, bakalan nggak keterima gitu kan. Dan udah banyak banget seperti itu ya kan. Adik aku juga cerita kalau teman-temannya tuh, bahkan ada temennya yang satu kelas dia itu ranking 1 tuh, selalu pintar di sekolah. Dia udah ngikutin segala jalur lah ya, udah, tapi nggak keterima juga untuk sekolah masuk SMA negerinya katanya. Karena usia dia itu 14 tahun 10 bulan kalau nggak salah, 14 tahun 10 bulan. Nah, dia tuh nggak keterima masuk SMA negerinya, dan itu membuat adik aku makin khawatir gitu. Jadinya takutnya nanti pas tanggal 3-nya nggak keterima gitu. Nah, akhirnya tanggal 3 pun datang ya. Terus kami cek dong. Setelah kami cek, ternyata benar adik kami nggak keterima untuk masuk sekolah negeri itu ya. Nah, ada lagi tuh katanya zonasi RW. Nah, kami ikutin lagi tuh zonasi RW ya. Dan itu cuma 1 hari doang zonasi RW-nya. Berhubung kami udah dapet tuh, kami udah ngajuin kakak kami kan udah, kalau kalian lihat di vlog sebelumnya, aku lagi bikin kakak itu udah jadi kakaknya. Nah, jadi kami otomatis udah jadi tinggal di sini dong ya kan, udah tinggal di Jakarta. Nah, bisa dong bikin zonasi RW.
karena sekolah yang adik saya tuju itu sama-sama RW di sini juga gitu, misalnya RW 6 sama-sama RW 6 gitu, ya otomatis pasti kan kalau zonasi RW mungkin adik aku bisa keterima karena yang sekolah dituju juga sama-sama satu RW gitu kan. Dan ternyata adik aku juga nggak keterima di zonasi RW karena mungkin katanya sih faktornya yang pertama, walaupun zonasi RW tetap yang diutamakan usia gitu kan. Apa tuh, padahal persyaratannya zonasi RW ya, lihat zonanya, terus lihat yang kedua katanya lihat usia, tuh usia tetap jadi tuh usia, dan yang ketiga baru nilai. Padahal adik aku tuh bukannya emang gak pinter-pinter banget, tapi kan istilahnya nilainya lumayan gitu untuk masuk negeri juga bisa gitu, tapi sayangnya gara-gara usia dia harus kesenggol lagi, dan itu membuat orang tua saya ya jadi sangat kecewa dengan peraturan sekali ini ya kan. Yang mana sih yang katanya diutamakan zonasi, kok jadinya malah kayak gini, tetap dilihat usia. Jadi emangnya adik saya tuh ngerasa jadi down, rasanya gini, putus asa gini. Jadi tahu kayak gini sampai dia ngomong kayak gini, kalau tahu kayak gini 3 tahun gue mendingan gak usah belajar, sia-sia banget gitu kan. Yang dipelajarin totonya yang dinilai cuman mau yang dinilai hanya usia gitu. Dan itu juga bukan adik saya aja, ada tetangga juga seperti itu gitu, gara-gara usianya usia dia 15 tahun 1 bulan, dia udah ngikutin jalur segala-gala jalur ya, dia udah tinggal sini, jalur KJP udah, terus dia jalur apa ya, nggak tahu dia jalur apa, dia udah ngikutin, katanya jalur RW juga dia udah ngikutin, dan dia nggak lolos juga, tetap nggak lolos karena usia dia itu 15 tahun 1 bulan. Jadi mungkin yang tua-tua dulu kali ya yang diutamakan, dan itu membuat kami tuh jadi bagi orang tua, aduh gimana ya, kalau banyak uang aja nih ya nggak usah ikut-ikutin ya, nggak apa-apa deh, masuk aja ke swasta, tinggal gampang cari aja swasta yang ya istilahnya ya yang lumayan juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu nggak membuat stres anak sekarang tuh, karena usaha lagi gini, ayah aku tuh lagi nggak bekerja sama sekali karena terminalnya udah tutup 3 bulan, dan itu membuat adik aku jadi pusing juga mikirinnya mau masuk SMA swasta, harus uang DP-nya harus ada dulu ya kan, berapa jutanya, sedangkan keuangan tuh sedang lagi valid. Aduh, jadi ini bener-bener udah usaha banget supaya segala usaha udah dilakuin biar supaya adik ini bisa masuk SMA, tapi nggak juga, tetap nggak berhasil juga karena usianya. Itu aku sebagai kakaknya tuh sedih banget ngeliat dia tuh, jadi kayaknya gimana ya gitu. Dia tuh juga pusing mikirinnya, kok kayak gini dia tuh semua dia pertanyakan kenapa sih, gara-gara usia dia lihat, padahal nilai dia tuh nggak jelek-jelek amat, masih tinggi lah gitu. Kalau untuk masukin sekolah SMA negeri itu pun masih bisa keterima, tapi sayangnya karena usia dia nggak bisa keterima ya. Ya semoga aja lah ya pemerintah ini dapat merubah peraturannya ya kan, katanya di berita-berita ada tuh bakalan apa, yang demo-demo itu minta untuk perubahan peraturan, janganlah faktor usia. Jadi untuk apalah yang zonasi, kalau ada zonasi tapi usianya nggak, gara-gara usia jadi nggak keterima, karena apa sih jadi usia yang diutamakan. Itulah yang membuat jadi orang tua tuh kecewa jadinya ya, seperti itulah. Itu bentuk seperti kekecewaan ya keluarga. Aduh, dan jadi kayak gimana sih pemerintah untuk cara kinerjanya, adik aku jadi seperti itu deh, jadinya down gitu. Ya udahlah, sampai di sini aja curhatan aku. Semoga ya, ini mungkin banyak ya ibu-ibu lainnya juga yang merasakan seperti yang kami rasakan ya. Berdoa aja semoga pemerintah mencabut apa ya, mengubah peraturannya ya. Semoga aja setelah ini ada keajaiban untuk supaya adik saya bisa masuk negeri ya. Jangan, oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya video YouTube channel Family Hasibuan. Terima kasih.